Prancis murka setelah staf diplomatiknya di Gaza dibunuh oleh Israel. Emmanuel Macron cabut dukungannya pada Zionis. An immediate truce that would last long enough would allow aid to be brought to 2 million Palestinians. The truce is also necessary to allow the release of all hostages. Pemerintah Prancis marah setelah staf diplomatiknya di Rafah, jalur Gaza tewas akibat serangan udara oleh Israel. Emmanuel Macron pun mengomandoi untuk memberikan bantuannya dan diberhentikan untuk Israel. Staf pria yang belum diidentifikasi namanya itu sedang berlindung di rumah rekannya ketika bangunan tersebut dibombardir oleh militer Zionis. Setelah kedatangannya dalam kunjungan resmi ke Israel pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyerukan gencatan senjata. Diplomat tersebut juga menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah korban warga sipil Palestina yang dilakukan serangan oleh Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa salah satu staf diplomatik mereka meninggal akibat luka-luka diserang oleh pasukan Israel. Seorang pejabat Prancis mengatakan serangan udara Israel pada hari Rabu itu menyebabkan sekitar 10 orang tewas. Prancis pun marah dan mengutuk pengeboman terhadap bangunan tempat tinggal yang menyebabkan kematian banyak warga sipil itu. Bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dilansir oleh RT. Paris juga mendesak pihak berwenang Israel untuk menjelaskan kejadian serangan mematikan itu sesegera mungkin. Berbicara dalam pertemuan dengan rekannya di Israel, Eli Cohen pada hari Minggu mengatakan menyesali kenyataan bahwa terlalu banyak warga sipil yang terbunuh di Gaza di tangan militer Israel. Sementara itu pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan bersama dengan Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, dan Irlandia, juga Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris untuk meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi tersebut. Negara-negara Barat kini menuduh pemerintah Israel menciptakan lingkungan yang nyaris impunitas dan menyebabkan kegagalan dan juga kemerdekaan bagi umat manusia. Atas hal buruk yang dilakukan oleh Netanyahu ini, negara-negara internasional mulai mencabut dukungannya, termasuk Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Israel untuk mendefinisikan dengan lebih tepat tujuan akhir mereka di Gaza. Dia melanjutkan dengan memperkirakan bahwa tujuan yang dinyatakan untuk melenyapkan Hamas tidak akan pernah berhasil. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengkonfirmasi bahwa pertempuran akan terus berlangsung. Dia menegaskan pertempuran mengusir penjajah Israel akan terus dilakukan di berbagai titik. Lebih dari itu, dia juga menegaskan tidak akan ada pembicaraan mengenai tawaran ataupun tawanan Palestina di penjara Israel yang diserang dan juga disiksa. Dalam pidatonya di televisi pada hari Senin, Abu Ubaidah menyatakan bahwa pertempuran ini akan berlanjut dan seluruh divisi tentara pendudukan Israel yang masuk ke Gaza tewas pada hari pertama pertempuran. Kami terus memperkuat pasukan dengan personel lain yang berada di posisi musuh, kata Abu Ubaidah. Terkait dengan tawanan Israel di Gaza, juru bicara resmi Al-Qassam ini menegaskan bahwa tidak akan ada perundingan dalam masalah tawanan Palestina di penjara Israel yang mungkin mengarah pada pertukaran tawanan.
Karena masalah tawanan Palestina di penjara Israel tersebut bersifat strategis, musuh harus membayar harga yang kami inginkan sebagai imbalan atas tawanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa operasi badai topan Al-Aqsa terjadi setelah kezaliman Zionis mencapai puncaknya dalam penodaan Masjid Al-Aqsa. Musuh Israel mengira bahwa dengan menutup Al-Aqsa bagi rakyat Palestina, melepaskan kawanan pemukim Yahudi dan juga memicu perang agama, mereka dapat menghancurkan masjid kami, menghina Nabi kami dan melanggar tempat suci setelah 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka akan lolos dari hukuman atas kejahatan mereka. Abu Ubaidah menambahkan bahwa Israel menganggap dapat menguasai rakyat di tepi barat, menghabisi ratusan warganya dalam 2 tahun terakhir dan melukai ribuan lainnya. Dia menunjukkan bahwa Israel berpikir bahwa dengan membatasi warga kami di wilayah pendudukan dan memicu kejahatan, itu tidak akan berlangsung tanpa sanksi. Musuh juga berpikir bahwa dengan memblokade, mencekik, membatasi dan juga menghabisi Gaza secara perlahan itu akan menjadi ataupun terjadi tanpa hukuman. Juru bicara Al-Qassam ini menekankan bahwa kejahatan Israel yang diabaikan oleh dunia dan juga PBB, meskipun teriakan kaum tertindas dan terzalimi, adalah respon terhadap agresi yang dimulai oleh pendudukan. Hari ini Anda mendengar Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang sudah tua berbicara tentang binatang manusia, merujuk pada singa-singa pejuang Palestina yang menghadapi babi tentara Israel, katanya. Dia juga menekankan bahwa Israel meskipun memiliki semua senjata dan juga pasukan elit selama 60 jam hingga saat ini tidak mampu menghabisi dan juga menghadapi tentara Al-Qassam, dan semua upaya ini tidak berhasil. Israel tidak akan berhasil menghadapi kebenaran dan juga konfrontasi dengan elit Al-Qassam yang sangat kuat dan sudah terencana, bahkan Amerika tak berkutik.